Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait solusi dari serangan ya, brute force pada server ya, di mana brute force merupakan upaya serangan di mana akan melakukan penyerangan pada halaman login ya. Nah, biasanya brute force ini dapat dilakukan secara manual dan secara menggunakan tools-tools penetration testing ya, seperti Hydra, seperti Medusa, seperti dan aplikasi-aplikasi lainnya ya. Jadi umumnya brute force akan melakukan serangkaian percobaan ya, sebuah serangan ataupun serangkaian percobaan pada sebuah server dengan menguji satu persatu username ya. Jadi ketika username tersebut cocok, maka eh, penyerangan itu berhasil ya. Kita bisa lihat ini adalah serangan pada HTTP GET form, ada satu persatu target successful complete dan 12 valid password ditemukan ya. Kita bisa lihat ini contohnya ya ketika menggunakan aplikasi Hydra. Nah, ketika menggunakan Medusa juga ya. Jadi sangat banyak sekali tools yang dapat kita gunakan untuk melakukan penyerangan ya. Tujuannya tentunya untuk mendapatkan hak akses pada sebuah server ya. Dan pada kasus kali ini saya juga membahas sesuai dengan kondisi real ya yang saya temukan pada server yang saya kelola. Untuk itu kita akan coba login ataupun remote dulu ke servernya. Oke, saat ini kita sudah masuk di servernya ya. Untuk mendeteksi ancaman pada server kita, tentunya kita tidak bisa menggunakan tools-tools seperti Hotop ya. Jadi di sini tidak akan kelihatan secara detail ancaman-ancaman yang kita terima. Jadi kita bisa gunakan tools tail -f/var/log/outlook ya. Nah, di sini di Outlook ini kita bisa menampilkan informasi authentication yang dilakukan ya. Kita bisa lihat di 4 Februari jam 6.50 itu ada potensi ancaman. Ada invalid user Debian from 178.150.135.19. Di sini juga ada valid password ya. Ada authentication failure dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa melihat ya seluruh konfigurasi yang invalid. Kita bisa pakai parameter grep untuk melihat invalid user. Jadi kita akan coba cat dulu. Nah, kita bisa lihat di tanggal 4 Februari itu potensi violate password ya. Jadi parameter violate passwordnya itu terjadi bahkan di pukul 00 ya. Di pukul 00 lewat 2 itu ada serangan lagi, invalid user admin ya. Jadi penyerang ini akan menggunakan banyak user untuk melakukan penyerangan ya. Jadi akan mencoba-coba menggunakan username yang satu, password yang satu, semacam dictionary attack lah. Jadi dia akan memiliki sebuah daftar ataupun list yang disimpan ke dalam sebuah file, dan begitu juga sama halnya juga dengan user. Selanjutnya dia akan melakukan serangan ke server kita. Jadi sangat banyak sekali. Nah, awal serangan ini terjadi pada di 2 Februari ya. Itu awal serangan yang saya terima di server yang saya kelola. Di pukul 6.32 itu ada serangan ya, sampai di tanggal 4 ya. Jadi serangan brute force attack. Nah, adapun solusi dari permasalahan yang kita temui saat ini ya, bahkan ketika kita lihat secara live itu ada percobaan juga serangan. Nah, untuk itu kita akan coba untuk melakukan konfigurasi untuk bagaimana solusinya untuk bisa menangani permasalahan tersebut ya. Jadi kita akan melakukan instalasi sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan sistem keamanan pada sebuah server. Jadi untuk itu appearance-nya saya perbesar dulu ya, 20, apply, terus kita clear. Kita akan melakukan proses update terlebih dahulu dan proses install ya aplikasi file to ban-nya. Jadi aplikasi yang akan kita gunakan adalah file to ban,
di mana aplikasi atau service ini dapat melakukan proses pemblokiran terhadap authentication yang gagal ya dari server. Kita yes, dia akan melakukan proses penginstalan. Ya, proses penginstalannya sudah hampir selesai. Oke, jadi dia akan melakukan proses update dulu. Setelah proses update repository, dia akan melakukan proses instalasi ya. Jadi sekarang file to ban-nya sudah running. Kita akan masuk ke etc file to ban. Kita bisa enter. Setelah itu di dalam folder file to ban ini ada beberapa file konfigurasi. Nah, untuk itu kita akan coba kopikan ya. Kita akan duplikasikan sebuah file konfigurasi menjadi file jail.local ya. Oke, jadi nah di file jail.local ini kita akan memuat konfigurasi yang akan kita lakukan atau implementasikan. Jadi kita nano jail.local. Setelah itu kita akan cari baris SSHD-nya ya. SSHD-nya kita aktifkan dulu. Nah, opsi SSHD yang lainnya kita akan coba disable ya. Disable. Oke, jadi kita akan konfigurasi SSHD-nya di atas. Oke, status yang pertama adalah parameter yang pertama adalah enable ya, statusnya true. Selanjutnya kita akan setting portnya. Port yang akan kita definisikan adalah SSH, port default ya. Jadi solusi ini umumnya dapat kita implementasikan pada permasalahan ketika kita tidak ingin mengganti portnya ya. Sebenarnya solusinya kita cukup mengganti saja port SSH-nya dari port 22 ke port-port yang lain ya. Namun ketika kita tidak ingin melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan solusi ini ya. Logpad var logout.log. Setelah itu kita setting ban time-nya. Ban time-nya adalah 60 menit. Kita akan 360 menit ya. Jadi ban time-nya, jadi ketika ada potensi ancaman, dia akan melakukan ban IP address tersebut selama 360 menit ya. 360 menit. Selanjutnya total toleransi kesalahan ya. Kesalahan autentifikasi adalah 3 kali. Jadi ketika saya pribadi saja ya, kalau melakukan kesalahan dalam login selama 3 kali, maka saya juga akan di-ban selama 360 menit ya. Jadi itu konsekuensinya ya, menggunakan file to ban. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Kita simpan. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan restart ya. Jadi systemctl restart file to ban. Enter. Kita bisa aktifkan ya systemctl enable. Nah, tujuannya adalah agar file to ban ini dapat berjalan otomatis ketika sistem restart. Enable. Oke. Selanjutnya kita bisa cek statusnya. Status file to ban-nya sudah aktif and running. Nah, kita bisa lihat status dari file to ban-nya ya, menggunakan perintah berikut. Jadi file to ban client status SSHD service-nya ya. Nah, di sini akan menampilkan informasi terkait berapa IP address yang sudah di-ban ya. Jadi di sini akan otomatis ya, current filelet akan ada angka-angkanya ya. Dan di sini juga ketika sudah terblokir ya atau sudah diblok, itu IP address-nya juga akan tampil di bawah sini ya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk implementasi file to ban-nya. Nah, kita cukup menunggu saja ya hingga serangan itu masuk ke server kita. Ya, kita bisa lihat di sini ya, sudah ada upaya ya, total filelet login-nya sudah 3 ya, yang sudah dideteksi. Dan kita bisa lihat current ban-nya sudah 1 IP address ya, yang sudah di-ban ya. Jadi ini adalah salah satu serangan dari jaringan intranet.
proses autentifikasinya sudah di ban saat ini. Oke, saya rasa sekian ya. Mungkin kita bisa terus memantau ya menggunakan alert. Jadi ketika jadi status CI ataupun triggernya ini akan berjalan ketika terjadi upaya ataupun ancaman serangan yang terjadi ke servernya. Jadi baik itu yang berasal pada jaringan lokal maupun yang berasal pada jaringan publik, dan ini otomatis sudah diblok ya. Nah, pemblokirannya kita bisa cek pada IP tables ya. Intfilter nvl. Kita bisa lihat di sini sudah ada IP address 10.142.1103. Jadi reject with ICMP port unreachable. Dan di sini returnnya sudah di accept ya. Jadi seluruh akses yang tidak diblokir itu di accept. Jadi dia akan membentuk sebuah file to ban chain ya. Jadi ketika ada banyak sekali IP address yang diblok, itu akan kelihatan di sini berapa jumlah IP yang terblok saat itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam proses penjelasan. Jika ada hal-hal yang perlu kita bahas ataupun kita diskusikan, teman-teman bisa drop ya pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi ini merupakan solusi tuntas yang dapat kita lakukan ketika kita menerima serangan brute force attack dari konektivitas internet ya. Jadi serangan-serangan ini umumnya ketika server ataupun mikrotik yang kita manage itu terkoneksi langsung ke jaringan publik ya, atau menggunakan IP publik. Potensi-potensi serangan itu pastinya ada, akan selalu ada ya. Kita bisa lihat juga sudah ada 2 IP address yang terblok ya. Kita bisa cek di WATS. Di sini sudah ada 2 IP address, total violet loginnya sudah 9. Nah, kalau ini serangan dari jaringan publik ya. Kalau kita cek informasi IP addressnya menggunakan IP info, harusnya ini IP address dari luar. Oke, kita enter. Ya, kita bisa lihat ini serangan dari IP address luar ya, dari Eropa. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.